CBTV Indonesia. Jangan lupa subscribe. Untuk itu, CBTV Indonesia terus melakukan penelusuran. Dalam penelusurannya ditemukan berbagai hal, di antaranya para nelayan dibodohin oleh para tengkulak karena harga ikan tuna sirip biru dengan tuna sirip kuning dipukul rata sama-sama 65.000, 150 juta dan 5 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa tuna bukanlah penghasilan biasa, melainkan wow. Berdasarkan hasil mapping Dukuhan Kebijakan Nasional ALKI 3, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengupas tentang area fishing ground di Wabula. Bagaimana kisah si Roni dan rekan-rekan? Mari saksikan. Kapal si Roni yang dengan rekan-rekannya sedang berlabuh ini persiapan untuk berangkat. Tentu saja berangkatnya ke fishing ground. Bagaimana kisahnya? Berikut penelusuran CBTV Indonesia bersama speed yang laju ini. Wow. Di area Pulau Buton inilah merupakan area fishing groundnya Roni CS. CBTV Indonesia. Jangan lupa subscribe. Melalui fishing ground yang ada di Pulau Buton ini tentu saja para nelayan makin panen. Berdasarkan Permen KP nomor 18 tahun 2022, maka setiap nelayan yang khususnya 5 GT ke atas, inilah grand design tentang bagaimana manuver perikanan di daerah ini. Setiap tahunnya targetnya terus meningkat hingga 150 juta dan 5 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa tuna bukanlah penghasilan biasa, melainkan wow. Berdasarkan hasil mapping Dukuhan Kebijakan Nasional ALKI 3, maka didasarinya, utama para nelayan di wilayah Pulau Buton ini, khususnya para tengkulak dan para pembeli harus patut dengan aturan PPN. Hal ini berdasarkan ketentuan pemerintah Republik Indonesia. Di area fishing ground ini tuna berebut makanan di wilayah rompong masyarakat. CBTV Indonesia. Jangan lupa subscribe. Bukan main, jagoan memang Roni. Menyikapi hal itu, maka CBTV Indonesia terus melakukan penelusuran. Saksikanlah penelusuran CBTV Indonesia untuk mengungkap bagaimana area fishing ground dan area pemancingan yang ada saat ini. Perahu yang satu ini adalah merupakan perahu sesuai planning masa depan nelayan-nelayan Wabula yang saat ini tengah berupaya untuk bagaimana membangkitkan para nelayan untuk bisa memiliki perahu yang cepat seperti ini. Dan inilah area fishing ground para nelayan Wabula. Memang kita bisa menyaksikannya bahwa kedalaman laut di sini adalah 4.000, 5.000, 6.000 hingga 7.000 meter. Mantap kekayaan umpan. Di area fishing ground ini, para nelayan tuna, khususnya Roni dan rekan-rekannya dan kelompok-kelompoknya, mereka setiap harinya memanen ikan tuna di sini. Akan tetapi sayang karena harga tuna di daerah ini hanya dihargai Rp65.000. Dan menariknya, dipukul rata antara tuna sirip biru dan sirip kuning. Ini merupakan salah satu langkah pembodohan bagi para nelayan tuna. Meski demikian, nelayan-nelayan tuna yang ada di wilayah Jazirah Pulau Buton ini atau di sekitar Kecamatan Wabula ini semua tetap saja sejahtera karena area pemancingan ikan tuna di daerah ini tidaklah rumit. Lihat saja kapal yang ada di hadapan kita ini. Ini merupakan adalah contoh sebuah kapal yang bakal menjadi kapal-kapal nelayan tuna masa depan. Untuk itu, sudah selayaknya wilayah ini menjadi
percontohan khusus, dan bila perlu negara harus hadir di sini untuk bagaimana menetralisir harga-harga ikan tuna di daerah ini. Selain itu, hasil penelusuran CBTV Indonesia ditemukan berbagai informasi yang ditemukan di lapangan, termasuk CBTV Indonesia pun ikut turun ke laut. Sebagaimana yang kita saksikan belakangan ini, ikan-ikan tuna yang saat ini sebagaimana hasil data-data CBTV Indonesia tentu saja menyimpulkan bahwa para nelayan di daerah ini sangatlah miris. Seakan-akan mereka dilepas begitu saja oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dan juga pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Padahal sudah bertahun-tahun mereka memberikan masukan investasi atau pemasukan pundi-pundi ekonomi dari hasil-hasil ikan tuna yang mereka miliki. Wow, memang kalau kita hanya mendengar sesaat, tentu saja kita tidak akan yakin. Tetapi setelah kita masuk, khususnya tim CBTV Indonesia turut serta memancing serta melakukan wawancara ke berbagai para nelayan-nelayan di daerah ini, ditemukan fakta-fakta lain sebagaimana kesulitan BBM yang mereka dapatkan adalah BBM subsidi. Adapun BBM subsidi itu pun oleh para nelayan disebutkan bahwa ternyata BBM subsidi yang selama ini mereka temukan itu laksana solar atau diesel campur lumpur. Tetapi meski begitu, mereka tetap melakukan dengan berbagai cara, antara lain menyaring minyak subsidi itu hingga lumpurnya dibuang. Artinya kalau tanpa dibuang maka kesulitanlah mereka. Tak sedikit dan tak jarang para nelayan harus mogok di laut karena rusaknya mesin mereka, karena tidak lancarnya minyak. Untuk itu juga minyak subsidi harus telusuri kebenarannya. Wow. CBTV Indonesia, jangan lupa subscribe. Untuk membuktikan kebenarannya, lihat saja yang ada di hadapan mata kita saat ini. Ikan tuna yang begitu mendidih, laksana bermain di kampung sendiri. Memang betul-betul wilayah Wabula ini adalah area fishing ground, atau bisa disalsatkan Ombo Sasitainu Wabula. Para yang terus memancing di wilayah sekitar Rompong yang jaraknya dari bibir pantai kurang lebih 20 mil laut dari bibir pantai Wabula, itu merupakan salah satu area atau merupakan kebun-kebun para nelayan. Untuk itu, ikan-ikan tuna yang di wilayah ini seakan-akan merupakan daerah atau area Ombo Sasitainu Wabula atau pemeliharaan ikan tuna. Meski demikian, mereka selalu tetap berdoa agar ikan-ikan tuna ini tidak bergeser dari rompong-rompong di sekitaran Wabula. Mari kita terus tonton dan kita saksikan bagaimana hebatnya ikan tuna sirip kuning, termasuk sirip biru, akan tetapi sangat disayang karena para nelayan tuna Wabula belum tahu yang mana tuna sirip biru. Yang mereka tahu semua tuna sama, padahal tuna sirip biru itu, antara harga tuna sirip biru dan tuna sirip kuning sama dengan jaraknya antara langit dan bumi. Padahal di daerah ini dipukul rata sama-sama 65.000. Itulah yang menunjukkan bahwa para tengkulak-tengkulak lokal, regional, dan nasional terus membodohin para nelayan Wabula. Sayang disayang. Para nelayan tuna Wabula memang bukan lagi nelayan biasa, tetapi mereka tahu bahwa jam-jam J-nya untuk mulai turun ke laut. Tetapi mereka yang paling menjadi tantangan utamanya adalah mereka keluar dari bibir pantai. Bila saja pada suatu hari mereka telat keluar, maka kapalnya tidak bisa turun ke laut atau tidak bisa melaut lagi. Hal ini merupakan salah satu beban utama nelayan dari zaman Saidu, Bupati Buton, Safei menyusul, dan seterusnya hingga terakhir saat ini Labakri.
alur laut atau jalan kanal atau alur masuk atau alur keluar yang ada di bibir pantai Wabula ini belum pernah terselesaikan. Padahal jarak tempuh antara bibir pantai dan laut dalam itu kurang lebih 1 kilometer, sehingga tiada kata lain. Akankah para nelayan yang sudah memberikan pundi-pundi ekonomi kepada bangsa dan negara ini cukup besar masih terus terbiarkan mereka? Mereka mengidamkan adanya satu kanal untuk bisa tembus dari laut dalam hingga ke bibir pantai atau dari bibir pantai hingga keluar laut dalam. Demikian pula jeti atau jembatan titian agar mereka kapal-kapalnya mereka tidak peduli masuk mau tengah malam, mau jam berapa atau kering ataupun pasang, mereka tetap bisa masuk ke area tambatannya atau titik kelabunya dan lego jangkarnya. Inilah merupakan salah satu halangan-halangan yang saat ini dikeluhkan oleh para nelayan-nelayan Wabula yang merupakan adalah salah satu pencari ekonomi atau pemasuk ekonomi, pundi-pundi ekonomi terbesar di wilayah ini. Padahal sepintas kalau kita melihat dari sendi-sendi kehidupan terutama para nelayan tuna, mereka cukup sejahtera meskipun harga ikan tuna sirip biru dan tuna sirip kuning kalau sudah diloin atau dagingnya saja itu dipukul rata 65.000. Celakanya mereka meski begitu belum ada satupun pemerintah daerah yang memikirkan apakah Wabula sudah harus diberikan cold store atau seperti apa, atau mereka tunggu sampai saja salah satu nelayan yang mengaku lah amati dia katakan bahwa bisa jadi cold store yang dinanti-nantikan oleh masyarakat nelayan Wabula ini menunggu sampai lebaran monyet. Kapankah lebaran monyet itu? Tentu itu sangat sulit. Memang hal inilah yang kita berharap pemerintah daerah Kabupaten Buton terutama Dinas Kelautan Perikanan dapat segera menelusuri agar bisa mencarikan solusi. Nah, artinya bisa dikeroyokin wilayah ini. Wilayah ini artinya bisa dikeroyokin dengan dana-dana budget tingkat 2 Kabupaten Buton, tingkat 1 provinsi, yang konon Ali Mazi itu adalah putra Buton, tetapi daerah Buton pun belum pernah diperhatikan sebagaimana yang saat ini untuk alur masuk atau kanal masuk dari bibir laut dalam hingga ke bibir pantai. Belum lagi kita memikirkan daerah tambatannya atau penggalian khusus. Ini merupakan salah satu hal yang sangat dinantikan. Apakah mereka harus terus menunggu padahal mereka sudah triliunan rupiah dari puluhan tahun lalu menjadi pemasok daging tuna yang khususnya dari wilayah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Inilah, meski begitu kita juga harus lihat sejauh mana artinya protesnya masyarakat nelayan tuna ini bukan juga terlalu protes, karena mereka dengan harga itu saja mereka sudah cukup diam. Bahkan rumah-rumah mereka tidak ada rumah nelayan tuna di Wabula ini yang rumahnya jelek. Semua rumah-rumah menjelang jadi rumah gedongan. Itulah merupakan salah satu tanda bahwa ikan di wilayah Wabula atau spot pancing ikan tuna di Wabula ini merupakan spot pancing yang maha dahsyat dan luar biasa. Nah, bagaimana dengan kalangan pemancing mania? Akankah Anda mencoba datang memancing di laut Wabula atau di pesisir karang Wabula ini, atau di rompong-rompong Wabula ini? Mau mancing ikan pelagi sebagaimana tuna, baby tuna, dan banyak lagi cakalan tongkol dan lain-lain. Belum lagi pula Anda dengan mudah tinggal nego saja dengan para nelayan ini yang pasti mereka selalu menolong dan memberikan informasi kepada semua orang dan bisa saling mereka bantu-membantu. Tetapi sebagaimana yang dikatakan, mereka katakan jika ada orang lain atau ada pancing mania yang ingin datang memancing di spot mancing Wabula, tentu saja itu bisa dinego, dan melalui media ini bisa dinegokan atau CBTV Indonesia. Wow. Ayo terus tonton dan saksikan
CBTV Indonesia. CBTV Indonesia. Jangan lupa subscribe. Untuk itu, CBTV Indonesia terus melakukan penelusuran. Dalam penelusurannya ditemukan berbagai hal, di antaranya para nelayan dibodohin oleh. Tapi setelah salah satu di antara mereka seperti Roni, Ahmad, dan juga rekan-rekan lainnya mulai memahami cara memancing tuna dan juga harganya per 1 kilogram dalam ikan loinnya atau tinggal dagingnya saja harganya hingga 65.000 per kilogram, itu mereka mulai mengepakkan sayapnya. Pundi-pundi ekonominya saat ini mulai satu persatu bangkit. Sebagaimana yang kita lihat di hadapan mata kita saat ini, itu adalah si Ahmad. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Di wilayah-wilayah rompong-rompong ini bukanlah perkara mudah, melainkan adalah salah satu upaya dan usaha. Karena jaraknya dari bibir pantai ini, dari bibir pantai Wabula itu kurang lebih 20 mil laut. Bahkan menurut Roni, jikalau rompong-rompong yang jaraknya kurang lebih 20 mil laut ini tidak makan, maka ia bertambah hingga 25 dan 30 mil laut. Bahkan ia katakan pulau-pulau atau Pulau Buton tidak kelihatan dari rompong-rompong yang area spot mancing dia. Tetapi Roni bukannya patah arang, bukannya tidak paham, bukannya dia tidak tahu tentang atau lokasi itu, tetapi lokasi itu merupakan salah satu langkah kebiasaan sebagaimana area dan spot mancing ikan tuna di Wabula ini bukanlah jaraknya dekat, melainkan itu kurang lebih jaraknya 20 hingga 30 mil dari bibir pantai. Tetapi hal ini merupakan salah satu upaya mereka untuk mendapatkan tunanya setiap hari. Demikian catatan CBTV Indonesia. Saya CBTV Indonesia melaporkan, semoga catatan ini menjadi masukan berharga bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for all of you. Thank you. So ladies and gentlemen, thank you very much for all of you. If I have mistaken to all of you, would you like to apologize to me? Because I'm a humanity, of course we have mistaken. So ladies and gentlemen, of course we have beginning and then we have finishing too. Thank you very much for all of you, and then hope you see you the next video, because the next video especially for make you enjoy how to see about the situation on the water of Wabula, southeast of Silabes, Indonesia. The fishery of tuna Indonesia, they make planning to buy this pit as like this motor.